Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita. Dipandu firman Tuhan dari Mazmur 97 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hubungan antara Kristus dengan jemaat digambarkan seperti hubungan seorang pengantin laki-laki dan seorang pengantin perempuan yang diikat oleh ikatan tali suci, yaitu kasih Kristus. Maka Tuhan dengan umatnya ibaratkan sepasang kekasih yang saling mengasihi dan yang saling mencintai. Dalam hal saling mengasihi, kalau diibaratkan sepasang kekasih seorang laki-laki dan perempuan, ada beberapa prinsip yang harus kita pelajari, kita renungkan dan kita terapkan di sana. Yang pertama, sepasang kekasih tidak menginginkan yang lain. Hanya pasangannya yang lebih daripada segalanya. Maka ungkapan-ungkapan yang ada adalah, hanya kamu yang kusayang. Beribu-ribu bintang yang di langit, hanya satu yang terang. Beribu-ribu wanita yang banyak di dunia ini, hanya kamu satu-satunya yang kusayang. Ungkapan romantis yang demikianlah yang terlontar. Maka karena itu tidak ada orang ketiga. Dan biasanya kalau ada orang ketiga, itu tentunya tidak lagi menunjukkan kesetiaan. Dan itu kemudian menjadi penyebab bubarnya cinta kasih di antara sepasang kekasih tadi. Yang kedua, yaitu tidak pura-pura, tidak munafik. Kata-kata cinta yang diucapkan itu bukan sekedar pemanis bibir. Kata-kata cinta yang diungkapkan itu adalah dari lubuk hati yang terdalam. Maka apa yang diucapkan itu juga yang terekspresi di wajahnya. Apa yang diucapkan tentang cinta kasih kepada kekasihnya itu adalah kemudian terwujud dalam semua totalitas kehidupannya. Bahkan juga dalam segala helaan nafasnya, hanya satu-satunya yang dikasihinya itu. Yang ketiga, dalam kasih itu yaitu prinsipnya memberi. Memberi perhatian, memberikan waktu, dan memberikan segala hal yang dimiliki, bahkan mengorbankan nyawa. Soal memberi perhatian, lagu Dina Mariana tahun 80-an mengatakan, aku mau makan, ingat kamu. Aku sedang belajar, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku bangun tidur, ingat kamu. Dalam segala hal, dalam segala waktu, senantiasa mengingat kekasihnya itu. Dan biasanya hari-hari besar selalu kemudian mengambil inisiatif untuk memberi. Misalnya hari Valentine, selalu sebulan sebelum sudah sibuk mencari apa yang akan saya berikan untuk menyenangkan pasangan saya. Masing-masing pasangan, laki-laki atau perempuan itu, berlomba-lomba mendahulukan untuk menyenangkan pasangannya. Kemudian saling memuliakan. Pasangan seorang kekasih saling merendahkan diri, tetapi saling memuja, saling memuji pasangannya yang mengatakan, saya beruntung kamu mau sama saya. Kamu adalah yang terbaik. Saya sesungguhnya tidak layak dengan kamu. Dengan demikian kehidupan itu akan rukun dan penuh damai sejahtera. Yang terakhir adalah setia. Seorang kekasih, dia akan setia sampai mati. Dan itulah yang terkenal dari kisah Romi dan Juliet, yang kemudian mereka mati bersama-sama. Kiranya cinta kasih yang demikianlah cinta kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata hari ini kepada kita, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Tidak ada kata kompromi dengan dosa dan kejahatan. Tidak ada zona abu-abu. Maka kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan dengan membenci kejahatan, hanya Tuhan satu-satunya kebenaran dan hanya firman-Nya yang menjadi standar kebenaran bagi kita. Tidak boleh ada dua standar kebenaran, yaitu standar kebenaran dunia dan standar kebenaran Tuhan. Standar moral dunia dan standar moral Tuhan. Satu-satunya ukuran kita adalah apa yang dikatakan kekasih kita, apa yang diucapkan oleh Tuhan, hanya itu yang kita dengarkan. Kemudian tidak munafik. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh itu nyata di dalam ibadah kita, ibadah formal, dan seluruh
kehidupan kita keseharian. Hendaklah kata-kata kita yang memuji Tuhan itu terwujud dalam kehidupan keseharian, dengan pikiran dan perkataan dan perbuatan kita yang senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Hendaklah kita bukan seperti kuburan yang putih di luarnya, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Tuhan tidak menginginkan itu. Di depan Tuhan kita menjadi anak yang baik, tetapi kemudian dalam kehidupan sekuler melakukan banyak dosa. Yang ketiga, memberi. Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan memberi anaknya yang tunggal, yang diurai itu di dalam Yohanes 3:16. Maka kita juga sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan harus kita wujudkan dengan memberi. Memberi perhatian. Dalam semua waktu kita harus mengingat Tuhan, mau makan, mau minum, mau belajar, mau tidur, bekerja dan lain sebagainya. Harus senantiasa ingat Tuhan. Kemudian memberi waktu untuk beribadah. Kita harus memiliki waktu untuk berdoa, berkomunikasi dengan kekasih kita, sama seperti seorang pria yang senantiasa mengambil waktu untuk berkomunikasi melalui WA, melalui telepon, atau bertatap muka. Kemudian memberikan persembahan. Seorang kekasih selalu mencari pemberian terbaik, maka kita juga harus demikian. Memberikan persembahan yang terbaik dari hasil yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Memberi persembahan di gereja, memberi persembahan juga untuk menolong orang-orang miskin. Tapi lebih daripada itu, seperti yang diucapkan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah yang sejati. Kemudian memuliakan Tuhan. Kita harus selalu ingat kita hanyalah tanah. Dan kita adalah orang yang tidak layak, karena kita penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan yang mulia itu mau menjadi manusia, dan mau menjadi kekasih kita dan mengampuni kita. Maka dalam segala hal, kita harus selalu memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus setia sampai mati. Karena Tuhan telah begitu mengasihi kita, maka kesetiaan itu harus kita buktikan pertama sekali dengan tidak mau kompromi dengan kejahatan dan dosa. Tetapi kita harus tetap membenci kejahatan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu boleh berakhir sampai kematian menjelang. Maka hendaklah kamu setia sampai mati, maka Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas cinta kasih-Mu kepada kami, yang telah menebus kami dari dosa, mengampuni kami, dan memberi kesempatan hidup baru, dan memberi pengharapan juga akan hidup yang kekal. Maka teguhkan hati kami untuk senantiasa mencintai Tuhan sampai kematian, sehingga kami beroleh hidup yang kekal, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat mengasihi Tuhan, selamat membenci kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.